Tujuan pakan fermentasi yang pertama adalah untuk efisiensi, kemudian untuk mengurangi bau atau amonia, sehingga pakan yang jadi kotoran hewannya itu atau air kencingnya tidak begitu bau menyengat, ya, tidak begitu bau. Kemudian juga termasuk untuk efisiensi juga untuk meningkatkan kadar protein yang melalui proses fermentasi itu. Nama saya Ahmad Tohari SHG MPD, alamat Dukuh Kaligijing RT 02 RW 1 Kelurahan Potenayan Kecamatan Nogosari. Ya, ini status saya sebagai pemilik peternakan Griya Lembu Bani Rusti. Awal mula saya beternak sapi ini adalah karena ya faktor kebutuhan artinya saya menjadi pegawai dengan penghasilan seperti itu, dan saat termasuk bagian dari keluarga besar dari 8 bersaudara, dan yang menjadi pegawai hanya saya sendiri, otomatis ya kepingin ikut mensejahterakan keluarga, sehingga saya memulai usaha untuk peternakan sapi ini. Karena untuk ternak sapi itu bisa disambi pagi dan sore saja. Kemudian untuk resiko yang pada saat itu yang pernah saya alami itu adalah yang paling kecil, risikonya itu adalah ternak sapi. Saya mulai ternak sapi itu mulai tahun 95. Berawal dari 1 ekor saya mendapatkan rapel gaji saat itu 2.050.000. Itu dapat 1 ekor sapi ya, putih, sapi Jawa putih itu. Kemudian saya kembangkan terus, tidak saya ambil dari hasil penjualan sapi, saya kembangkan terus, kemudian saya tingkatkan, akhirnya bisa sampai saat sekarang ini. Kalau sampai saat ini, memang saat ini baru akan mulai mengisi kandang. Ini bulannya ada bulan jeda, kalau juga ada penyakit wabah PMK. Kemarin ada 7 ekor, mulai dari harga 16 juta, 20, dan bahkan sampai dengan 40 juta. Untuk menjaga kebersihan kandang, kami setiap pagi itu kotoran saya bersihkan, saya buang kotorannya, kemudian kami semprot dengan air sipel, kemudian sore juga kami lakukan seperti itu juga. Jadi 2 kali dalam 1 hari itu, jadi tidak ada kotoran yang menginap di kandang kami. Kemudian setelah itu kami semprot desinfektan yang diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, yang kami beberapa waktu yang lalu dapat jatah. Kami lakukan itu terus menerus. Jika itu habis ya kami lakukan dengan sabun colek ataupun sunlight dan sebagainya, dalam rangka untuk mengantisipasi adanya wabah ataupun penyakit. Untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan ya, kami tentunya menyiapkan pola pakan yang baik. Artinya di samping kita kompor dengan komposisi pakan yang biasa kami lakukan, kemudian kami berikan hijauan pakan juga. Kemudian jika menghadapi musim wabah seperti ini, kami tingkatkan proteinnya kami tingkatkan. Untuk manajemen pakan, kami menggunakan pakan ampas. Kemudian kami juga membuat pakan fermentasi yang terdiri dari ada katul, ada kulit kopi, ada jenjah jagung, kemudian ada brand wheat-nya juga, kemudian ada ampas bir, ada ampas bohong kami karbonasi, ada rumput laut juga, ada tepung ikan, kemudian ada roti kami campurkan, kami fermentasi. Kemudian di samping itu, setelah itu juga kami siapkan makanan hijauan yang kami siapkan dari ladang saya sendiri. Tujuan pakan fermentasi yang pertama adalah untuk efisiensi, kemudian untuk mengurangi bau atau amonia, sehingga pakan yang jadi kotoran hewannya itu atau air kencingnya tidak begitu bau menyengat, ya, tidak begitu bau. Kemudian juga termasuk untuk efisiensi juga untuk meningkatkan kadar protein yang melalui proses fermentasi itu. Dan jika tidak ada pakan yang lain pun, ya
seperti jerami itu hanya makanan tambahan dalam rangka untuk menambah karbohidrat saja. Tapi misalkan tidak ada ampas, tahu, tidak pakai jerami, pakai pakan fermentasi pun sudah mau dan sudah cukup. Untuk manajemen kotoran hewan itu kami pernah juga dikelola dengan biogas. Sudah berjalan beberapa tahun, namun karena seiring berjalannya waktu itu rusak dan sudah kami mengundang ahlinya, itu ternyata daripada memperbaiki itu lebih besar biayanya daripada membuat, sehingga disarankan untuk membuat lagi. Namun sampai sekarang kami belum sempat untuk membuat karena keterbatasan lahan. Kemudian juga pernah kami olah pakan kotoran hewan itu, kami olah, kami kumpulkan di tempat yang luas, kami ambilkan, kami bawa ke luar kampung ini di tanah ladang saya, kemudian semprot PM4 yang mengurangi bau. Kemudian setelah itu yang kita olah pernah juga kami jual ke Solo, pernah juga diambil oleh pabrik semani dulu itu, pernah juga ya. Kemudian juga pernah kami kelola, kami bikin pupuk organik sendiri juga pernah. Untuk PMK itu pertama kali kena itu kan tahun 2022, menjelang Hari Raya Idul Adha juga saat itu. Saat itu kami mengambil sapi itu tidak langsung penuh satu kandang, jadi mungkin satu truk hanya isi 9-10. Nah, itu ada hampir 50 ekor sapi, semua terpapar PMK yang sangat parah. Dan bahkan karena rentan waktu yang cukup pendek antara jarak pemeliharaan dengan Idul Kurban, sehingga dari 47 sapi itu masih ada tersisa 3 ekor sapi, sehingga kami jual untuk Idul Adha berikutnya. Dan alhamdulillah lancar, tidak ada yang sampai mati di kandang saya, semuanya terselamatkan dan semuanya bisa digunakan untuk kurban, kecuali hanya 3 ekor saja. Penanganannya saat itu kami bersihkan kandang, kami semprot pakai, saat itu karena belum ada desinfektan dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, belum mendapatkan, maksudnya kami ya menggunakan apa adanya. Kami menggunakan sabun colek, kami menggunakan sunlight, kita aduk airnya itu, kemudian saya siramkan, kemudian baru mendapat informasi semprot sitrun dan lain sebagainya pakai itu. Kemudian kami juga semprot dengan antibiotik alami yang kami buat dari hasil rebusan air dari suruh. Nah, itu kita semprotkan. Penyakit munculnya PMK itu ya karena adanya virus yang kita tidak tahu dan penularan begitu cepat dan dahsyat, sehingga kayak menyerang manusia, kayak corona yang menyerang manusia seperti itu, tapi ini menyerang sapi. Dan bedanya kalau PMK itu kuku dan mulut dan pilek juga sampai berlendir begitu banyak, dan sampai luka parah, dan baunya itu sampai luar biasa, bau menyengat, bau luka, bau koreng yang terkontaminasi campur-campur sampai kalau nggak tahan bisa muntah-muntah di sini itu. Penyakit lato-lato, kalau penyakit lato-lato ya bentol seperti bakso-bakso itu, dan itu kalau penyembuhannya agak lama, yaitu tetap kami hindarkan untuk air. Kemudian kita tingkatkan proteinnya juga, saya genjot proteinnya. Kemudian ya kita kita kasih asupan makan telur bebek. Nah, kemudian juga kami campur madu juga untuk menambah stamina. Kemudian kami ngundang mantri juga, mantri atau dokter hewan untuk menangani hal itu biar tidak menyebar kemana-mana, karena itu penyakit kulit yang di sampingnya pasti menyebar kalau imunnya tidak bagus, harus disendirikan juga. Luka, dan luka itu sampai ke daging, tidak bisa untuk dimakan karena nanti tembus ke daging dan sampai habis nanti, karena itu tidak mau makan sapinya itu, tidak bisa jadi daging, kasihan banget itu. Kesulitan sapi yang kami alami itu adalah pembibitan.
Lebih yang pertama adalah dalam pemilihan bibit itu yang memang agak-agak susah ya. Kalau hanya sekedar sapi sih banyak, tapi proses pemilihan bibit itu yang sangat terbatas. Artinya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu termasuk kendala, karena saya itu kan hanya nyambi keterbatasan waktu untuk datang ke pasar, waktunya masih ya, kalau pas hari libur saya tidak ngepasi pas pasaran atau pas kerja dinas, sehingga kesulitan kami mencari waktu untuk memilih bibit itu sangat terbatas. Kemudian juga kendala ke pakan itu terkadang harga pakan itu melambung tinggi ya. Saatnya aja saat PMK aja mulai agak menurun, tapi kalau hari biasa itu harga brand melambung tinggi sampai 200-an, 200 lebih. Kemudian harga pakan yang lain pun kalau semuanya itu beli itu ya untuk mendapatkan laba per bulan 500 bersih itu aja susah. Usaha peternakan sampingan sapi ini, karena saya itu selalu pelajari, saya belajar, dan saya belajar dari nol juga, kemudian dari pengalaman, dan tidak pernah berhenti saya, mulai dari tahun 95 sampai sekarang tidak pernah berhenti ya, hanya fluktuatif. Kadang juga kandang itu terisi penuh sampai 75 ekor, 50 ekor, kadang juga pas situasi agak kondisi seperti ini, kandang hanya isi mungkin maksimal 10 atau 10 ke bawah karena kondisional, dan bahkan persiapan untuk persiapan nanti di bulan Ramadan nanti kami mengisi untuk kita persiapkan di Idul Adha ya. Tapi hanya ya nanti harapan kami kepingin juga terus continue satu bidang usaha ini saya tekuni. Ternyata juga sudah mendatangkan hasil dengan sendirinya. Yang utama adalah harus pintar memilih bibit, kemudian juga harus bisa memanage pakan, dan bahkan bisa mengolah, membuat pakan sendiri. Nah, mungkin jerami difermentasi ataupun daun-daunan itu bisa dibikin silase atau rumput dibikin silase. Nah, itu juga nanti termasuk trik untuk mengurangi kos ataupun biaya ternak pakannya bisa berkurang, sehingga kita nanti bisa untuk meningkatkan hasil. Harapan kami tetap berkomitmen untuk memperlebar sayap, meluaskan kandang lagi, dan kami sudah merencanakan untuk membuat kandang tidak satu rumah dengan seperti ini, tapi kami berencana untuk membuat kandang di luar kampung ini ya, untuk partainya partai besar yang minimal ya muatnya itu ya 100 ekor muat, rencananya seperti itu, dan sudah kami siapkan untuk lahannya, tinggal ya proses pembangunannya nanti ya sambil jalan lah, sambil kita menyiapkan modalnya dulu. Kepada peternak pemula, jangan panik terhadap penyakit atau wabah PMK, lato-lato dan sebagainya. Sebenarnya setahu saya PMK itu tidak begitu mematikan, yang penting kita sabar. Kemudian setelah itu jika demam ya kita undang mantri ataupun dokter hewan. Jika sapi itu luka di mulut, luka di kaki, di kuku ya kita undangkan mantri ataupun dokter hewan disuntik biar tidak meradang lukanya. Kemudian juga kita tangani, kita siapkan air minum, jangan sampai dehidrasi, kurang minum. Sebenarnya kalau sapi PMK itu kan berawal dari demam tinggi, kemudian baru kayak orang flu tuh ngiler-ngiler lewat hidung, lewat mulut, itu kan melepuh semuanya, nanti merambat sampai ke kuku dan lain sebagainya ya. Itu penanganan juga harus sabar. Semprotin sitrun di kandangnya, bersihkan dengan air dulu, bersihkan dengan desinfektan ataupun dengan sabun. Setelah itu semprotin sitrun, kayak luka ya diobati dengan obat luka, kalau demam ya diobati dengan obat penurun demam. Yang lebih tahu itu adalah mantri dan dokter hewan. Insya Allah itu nanti dengan kita sabar di balik ujian ini pasti nanti kita akan mendapatkan ilmunya yang banyak. Tapi secara umum itu para pemula itu takut kalau sapi sudah sakit itu udah kepinginnya itu menjual, itu kami sayangkan. Makanya jika kepingin untuk sharing bagaimana cara menangani
pengalaman menangani sapi PMK dan bayi yang lainnya, ya silahkan nanti komunikasi dengan saya gratis. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lariso. Silahkan bisa berkunjung ke kandang saya, Griya Lembu Bani Rusti, nomor HP 085 728 66 1080, Ceki Bapak Tohari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.